Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Nur Arifiko dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri unjuk dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTDP di bidang pengajaran. Video ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, setelah hari lama liburan ya, kita berjumpa lagi di kampus ya. Nah, saya sekarang akan mengampu mata kuliah praktikum fotogrametri udara. Nah, untuk di pertemuan ini kita masih pendahuluan ya, masih mengenal apa itu fotogrametri udara, kemudian materinya apa saja. Nah, ini masih pengenalan. Nah, ini adalah identitas mata kuliahnya. Nah, untuk nama mata kuliahnya praktikum fotogrametri udara, kodenya SVSP 211204. Untuk kelasnya kelas A. Betul ya, kelas A? Ya, betul, Bu. Oke. Kemudian untuk jumlah SKS, ini ada 2 SKS dan tipe mata kuliahnya praktik. Sifat mata kuliahnya wajib dan ini ada di semester 2. Nah, untuk ruangannya nanti di komputer di JP01. Nah, untuk dosen pengampunya itu saya sendiri. Untuk sistem pembelajarannya. Nah, untuk jumlah pertemuan ini 14 kali pertemuan tatap muka ya. Kemudian metode belajarnya nanti menggunakan Student Center Learning atau SCL. Jadi diharapkan nanti mahasiswa aktif di kelas, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dan diskusi. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif, jadi ada tugas yang dikerjakan secara mandiri dan ada yang secara berkelompok. Kemudian ada studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk ujian, ini ada UTS atau ujian tengah semester, ini dilaksanakan setelah minggu ke-7, dan UAS atau ujian akhir semester, ini dilaksanakan setelah minggu ke-14. Nah, untuk waktu pembelajarannya, karena ini 2 SKS, jadi 2 SKS dikali dengan 50 menit sinkron, kemudian ditambah 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini berisi praktikum mengenai konsep pemotretan udara, kemudian keterampilan teknis perencanaan pemotretan udara, hingga akuisisi data foto udara, dan pemanfaatan foto udara untuk pemetaan yang meliputi pemrosesan foto udara secara digital, hingga penyajiannya dalam peta ortofoto, serta mengevaluasi kualitas foto udara. Dan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah selama 1 semester ya, nanti diharapkan mahasiswa mampu mencapai 5 CPMK yang sudah ada di LPKPS. Nah, untuk CPMK yang pertama ini mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menerapkan konsep fotogrametri pada pemotretan udara vertikal. Nah, ini akan dijelaskan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua di minggu 1 dan minggu 2. Kemudian untuk CPMK yang kedua, ini mahasiswa mampu melakukan hitungan-hitungan pada pemotretan udara. Nah, ini akan dilaksanakan pada pertemuan minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, dan minggu ketujuh. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, ini mahasiswa mampu membuat perencanaan misi pemotretan udara. Nah, ini akan dilakukan pada minggu 8, minggu 9, dan minggu 10. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu membuat peta ortofoto. Nah, ini akan dilaksanakan pada minggu 11, minggu 12, dan minggu ke-13. Dan CPMK 5, ini mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas peta ortofoto. Ini akan dilakukan pada minggu terakhir di minggu ke-14. Nah, ini adalah materi pembelajarannya selama 14 pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama, ini tentang penerapan perkembangan kamera dalam fotogrametri dari analog ke digital. Kemudian pertemuan yang kedua, tentang penerapan konsep fotogrametri tentang segitiga exposure. Kemudian pertemuan ketiga, perhitungan geometri pemotretan udara. Pertemuan keempat dan kelima, melakukan interpretasi foto udara analog dan digital. Pertemuan 6 dan 7, ini menggunakan alat stereoskop dan menghitung kesalahan paralaks. Pertemuan ke-8, nanti perencanaan jalur terbang dan hal-hal yang mempengaruhi perencanaan jalur terbang. Kemudian pertemuan 9 dan 10 yang akan kita pelajari nanti tentang kalibrasi kamera dan rektifikasi. Di pertemuan 11, 12, dan 13 nanti tentang pengolahan foto udara dan membuat peta ortofoto. Dan di pertemuan ke-14, ini pertemuan yang terakhir nanti tentang evaluasi kualitas pada peta ortofoto. Nah, untuk aktivitas pembelajarannya nanti dilakukan secara sinkron dan asinkron. Nah, untuk sinkron nanti ada pemaparan materi dan penjelasan prosedur praktikum oleh dosen. Nah, kemudian mahasiswa aktif berdiskusi mengenai materi yang sudah diberikan dan selanjutnya melanjutkan praktikum. Nah, untuk asinkron atau penugasan terstruktur dan mandiri, ini terdiri dari belajar mandiri, kemudian belajar berkelompok, mengerjakan kuis, dan mengerjakan tugas. Nantinya untuk semua materi dan PowerPoint,
kemudian ada buku referensi. Nanti saya upload di platform e-learning. Nanti kita akan menggunakan Elok ya. Ini adalah platform e-learning yang dikembangkan oleh UGM. Nanti mahasiswa bisa mencari mata kuliah praktikum fotogrametri udara. Kemudian nanti saya berikan passwordnya. Nanti saya tuliskan di kolom komentar ya. Nah, nanti kalian tinggal membuka halaman web ini, halaman web Elok, kemudian kalian cari mata kuliahnya praktikum fotogrametri udara, kemudian masukkan passwordnya. Itu adalah password untuk supaya kalian bisa masuk ke dalam kelas praktikum fotogrametri udara. Di sana sudah ada materinya, kemudian kalau kalian ingin submit tugas, nah kita juga menggunakan Elok ini. Nah, ini adalah sistem penilaian, jadi metode penilaian dan keselarasan dengan CPMK. Bagiannya seperti ini, jadi untuk metode penilaian, ini diambil dari aktivitas partisipatif. Nah, presentasi penilaiannya adalah 10%. Nah, ini tersebar secara merata di 5 CPMK sebanyak 2%. Kemudian hasil proyek PDL atau studi kasus, ini presentasinya sebanyak 40%. Ini terdiri dari 5% di CPMK 1, kemudian 5% di CPMK 2, 10% di CPMK 3, 10% di CPMK 4, dan 10% di CPMK 5. Kemudian untuk tugas, ini bobotnya 15%, 3% di CPMK 1, 3% di CPMK 2, 3% di CPMK 3, 3% di CPMK 4, dan 3% di CPMK 5. Jadi merata untuk tugas. Kemudian untuk kuis, ini sebanyak 5%, nah itu ada di CPMK ketiga. Kemudian untuk UTS, persentase penilaiannya 15%, 5% di CPMK 1, dan 10% di CPMK 2. Kemudian untuk UAS, ini persentase penilaiannya 15%, nah ini 5% di CPMK 3, 5% di CPMK 4, dan 5% di CPMK 5. Nah, total untuk seluruh persentase penilaian adalah 100%. Nah, ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Nanti kalian bisa mencari buku-buku ini di perpustakaan sekolah vokasi atau di perpustakaan pusat UGM. Dan untuk modul praktikum, nah ini sudah ada di Elok, jadi kalian nanti tinggal mendownload saja. Nah, ini untuk kontrak perkuliahan, jadi untuk jam kuliahnya jam 8 ya. Nah, apakah boleh telat? Boleh nggak telat? Gimana? Tidak boleh, Bu. Gimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti yang telat tidak boleh masuk gitu. Atau ada toleransi ya? Mungkin 15 Ya, Bu. menit. Toleransi, Bu. Ya, Bu, toleransi. Berapa? 15 menit? 10 menit aja, Bu. 10 menit. Oke. 10 menit ya. Kalau lebih dari 10 menit berarti tidak boleh absen. Begitu ya? Deal? Deal tidak nih? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, soalnya kalau kontrak perkuliahan nih harus deal-dealan ini ya. Kemudian untuk informasi perkuliahan, nanti misalnya ada hari kosong karena misalnya libur. Nah, misal untuk kuliah penggantinya nanti diinfokan bisa lewat grup WhatsApp semester atau Elok. Nah, nanti ada asisten dosen yang menginput teman-teman semua di sini untuk dimasukkan ke dalam grup. Kemudian berpakaian sopan dan saling menghormati jika sedang berbicara. Kemudian berperilaku sopan saat berkomunikasi. Dan untuk presensi, nanti dihitung dari presensi si master. Ya, jadi yang diakui yang sudah tercatat pada si master. Dan untuk link absensi hari ini nanti saya tuliskan di pesan ya, atau di komentar. Nanti silahkan kalian buka linknya dan isi daftar hadir. Kemudian untuk tugas individu tentunya harus dikerjakan sendiri. Dan apabila ada copy paste tentunya ada penalti ya, pengurangan nilai atau mungkin tugas dikembalikan dan diminta untuk membuat yang baru. Begitu? Jadi tidak boleh copy paste, harus dikerjakan sendiri. Dan tugas harus lengkap dan tepat waktu saat pengumpulan. Kalau tidak tepat, gimana? Ada pengurangan nilai, setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Berarti usahakan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Kalau nggak tepat waktu, berarti ada pengurangan nilai. Dan kalian yang sudah datang, nanti jangan lupa untuk presensi. Karena presensi ini bisa menentukan kalian ikut atau tidaknya ujian akhir. Dan ini untuk batas minimalnya adalah 75% kehadiran. Jadi kalian boleh atau diizinkan untuk ujian akhir kalau kehadiran kalian minimal 75%. Ini sudah paham semua ya tentang kontrak perkuliahan kita. Oke. Nah, kita mungkin mulai ke materi ya tentang pengenalan apa sih fotogrametri itu. Nah, untuk metode survei dan pemetaan sebenarnya ini ada berbagai macam bidang ya. Bisa dari terestrial atau
akuisisi yang dilakukan di daratan. Nah, ini bisa menggunakan pita ukur, kemudian teodolit, total station, atau menggunakan TLS. Kemudian di bidang hidrografi, ini biasanya digunakan untuk pemetaan dasar laut. Nah, ini alatnya ecosonder, bisa yang single beam atau yang multi beam. Kemudian dari udara atau aerial, nah ini bisa menggunakan pesawat. Nah, untuk metodenya bisa fotogrametri udara. Jadi yang dibawa pesawat ini sensornya bisa berupa kamera maupun lidar. Yang penting dia dari udara ya, yang dibawa oleh pesawat. Bisa pesawat yang besar atau pesawat yang kecil, misalnya UAV atau drone. Kemudian ada juga survei yang dilakukan secara ekstraterestrial. Misalnya kita menggunakan satelit, dan untuk penginderaan jauh atau GNSS itu juga menggunakan satelit. Nah, untuk fokus kajian kita yang akan kita explore lebih dalam lagi nanti tentang survei yang ada di udara, yaitu tentang fotogrametri udara. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu apa itu fotogrametri. Jadi, fotogrametri ini berasal dari kata foto, yang artinya cahaya, kemudian gram, yaitu gambar, dan metri, itu ukuran. Nah, untuk karakteristik dari fotogrametri ini adalah the art and science of determining the position and shape of objects from photography. Jadi, sebuah seni dan sains ya, yang bisa menentukan posisi dan bentuk objek dari foto. Nah, karakteristik yang kedua, ini adalah proses untuk merekonstruksi sebuah objek tanpa kontak langsung, tanpa memegang secara langsung, karena dilakukan dengan menggunakan kamera, yang kameranya ini dibawa oleh bisa pesawat, atau bisa UAV, atau bisa drone. Nah, atau objek yang kita foto dari jarak jauh. Nah, jadi intinya tanpa kontak langsung. Kalau kita menggunakan total station atau theodolit, kan alatnya dia nempel di daratan ya, di tanah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan fotogrametri udara, alatnya kan tidak berkenaan secara langsung. Nah, sehingga definisi dari fotogrametri menurut Wolf ini adalah seni dan ilmu, kemudian teknologi untuk memperoleh informasi terpercaya tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi gambaran fotografik dan pola radiasi energi elektromagnetik yang terekam. Nah, kemudian untuk tujuan fotogrametri. Nah, tujuan fotogrametri ini untuk membangun hubungan geometrik antara suatu objek dan citra. Jadi kita bisa mengenali objek dari sebuah foto, di mana informasi tentang objek ini, nah nanti bisa kita ketahui dengan cara dianalisis lebih lanjut fotonya. Nah, inputnya, karena ini foto ya, berarti inputnya adalah foto, di mana diambilnya dengan menggunakan sensor kamera. Nah, untuk prosesnya ini ada dua jenis ya, bisa fotogrametri metrik atau fotogrametri interpretatif. Jadi kalau fotogrametri metrik, ini pengukuran berdasarkan foto dan sumber informasi lain yang digunakan untuk menentukan lokasi relatif titik-titiknya, sehingga diperoleh ukuran jarak, kemudian sudut, luas, volume, elevasi, dan bentuk dari objeknya. Jadi kalau fotogrametri metrik lebih ke secara kuantitasnya, jadi ada nominal yang ada hitungannya, ada besarannya. Kalau fotogrametri interpretatif, dia lebih ke fotogrametri dilihat dari kualitatifnya. Jadi kita mempelajari pengenalan dan identifikasi objek serta menilai arti pentingnya objek melalui suatu analisa. Jadi diinterpretasikan objek yang ada di dalam foto. Nah, untuk outputnya, tadi prosesnya dari inputnya foto, kemudian diproses, mau diapakan, apakah ke fotogrametri metrik, dicari jaraknya, luasnya, atau ke fotogrametri interpretatif. Jadi menginterpretasi apa yang ada di foto, objek apa. Nah, baru outputnya tentunya kita ingin menghasilkan sebuah peta. Nah, untuk peta ini bisa beragam ya. Bisa peta foto, kemudian peta garis. Kalau peta garis berarti harus ada proses lebih lanjut untuk menurunkan informasi dari foto menjadi sebuah peta garis. Dan model 3D-nya. Nah, ini adalah proses fotogrametri. Untuk fotogrametri metrik, dari sebuah foto, ini kita bisa hitung jaraknya, atau dari posisi di sini dan di sini. Nah, itu sebanyak 114 meter. Jadi kita bisa ukur jarak antara posisi di bagian sini dan di sini. Jadi kita tahu ukurannya. Jarak kita tahu. Nah, dari jarak ini kita bisa menghitung luas dari objek ini. Karena kita bisa mencari berapa besarannya, berapa nominalnya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari informasi tentang elevasinya kalau diketahui posisi Z-nya melalui model 3 dimensi, DEM-nya ya. Nah, kemudian volume, misalnya ada timbunan di sini, mungkin ada pasir ya. Nah, kita bisa mencari tahu volumenya. Kemudian ukurannya seberapa dan bentuknya seperti apa. Nah, ini fotogrametri metrik. Nah, untuk fotogrametri yang interpretatif,
Nah, ini kita bisa mengidentifikasi ini adalah objek apa. Nah, kira-kira ini objek apa? Ada yang tahu ini objek apa? Lapangan bola. Lapangan mungkin, Bu. Ya, tahunya dari mana? Dari bentuk. Bentuk. Ada gawangnya kayak gitu. Ada gawangnya. Ini gawangnya ya. Ya, dengan mengidentifikasi objek-objek yang berada di sekitarnya ya. Nah, kita bisa mengira-ngira nih, oh ternyata di sini adalah lapangan. Lapangan apa? Lapangan bola karena ada gawangnya. Kan lapangan belum tentu lapangan bola ya, bisa juga lapangan tenis atau lapangan bulu tangkis. Nah, jadi kita identifikasi objek-objek yang di sekitarnya ini apa aja. Kalau misalnya ini ada gawang, kira-kira ini gambar gawang ya. Nah, kemungkinan ini adalah lapangan bola. Nah, kok kemungkinan? Nah, cara pastinya gimana supaya kita yakin ini adalah lapangan bola? Nah, berarti dengan cek lapangan. Kita ke lapangan untuk supaya bisa tahu ini adalah objek lapangan bola atau bukan. Ini penggunaan kamera dalam fotogrametri ya. Jadi, kalau kita menggunakan sebuah kamera untuk pembuatan peta, nah, di sini ada proyeksi. Jadi, saat kita merekam objek tereng yang ada di permukaan bumi, nah ini melewati suatu bidang proyeksi di mana kamera ini punya proyeksi yang center. Nah, jadi untuk posisi yang misalnya ini di A, nanti dia akan terbalik. Yang tadinya di sebelah kiri, dia jadi sebelah kanan. Kalau kita lihat yang D ini sebelah kanan, jadi sebelah kiri. Nah, ini karena kita melewati perspektif yang center. Nah, kalau kita bandingkan dengan peta, di mana peta ini adalah proyeksinya harus ortogonal, nah sedangkan kalau menggunakan kamera dia perspektifnya masih sentral. Nah, berarti perlu ada analisis lebih lanjut, perlu ada pemrosesan lagi sebelum foto udara ini benar-benar bisa digunakan untuk menjadi sebuah peta. Nah, ini kalau misalnya contoh ya, ilustrasi, kalau misalnya kita mendapatkan foto udara yang belum ortogonal. Jadi semakin dia menjauhi dari titik tengahnya, dari perspektif senternya, nah dia akan punya perspektif yang menjauhi dari pusatnya, seperti ini, contohnya di sini. Kalau misalnya ada objek tinggi, misalnya gedung tinggi ya, nah kalau dia masih perspektif center, belum diortogonalkan, nah ini ada gap antara bagian dasar dan bagian atasnya. Nah, foto-foto yang masih terlihat perspektifnya seperti ini, berarti dia masih belum ortogonal. Nah, di mana foto-foto yang masih seperti ini harus diortogonalkan, harus ditegak luruskan. Nah, supaya bisa menghasilkan sebuah peta, atau dari foto udara yang sudah ortogonal bisa diturunkan menjadi sebuah peta. Jadi masih ada proses lanjutan supaya dia menjadi orto. Nah, kemudian, kalau kita menggunakan metode fotogrametri, jadi objeknya ini harus difoto minimal dari dua arah yang berbeda. Supaya apa? Supaya koordinat X, Y, Z di sini dia kondisinya baik ya. Kalau misalnya cuma satu dan tidak ada pertampalannya, nah ini koordinatnya masih belum fix, masih mengambang dan belum pas dia. Tapi kalau kita minimal punya satu ditampalkan, jadi kita punya pegangan satu posisi diambil dua arah yang berbeda. Nah, ini koordinatnya dia akan semakin stabil. Nah, boleh nggak pertampalannya lebih dari dua? Tentunya boleh ya. Jadi semakin pertampalannya semakin banyak, nah ini posisinya akan semakin kuat di situ. Posisi koordinat X, Y, Z-nya. Jadi yang penting untuk kamera dalam fotogrametri ini dia harus dibuat pertampalan, harus ada overlap-nya. Jadi jangan jejer-jejer seperti ini ya, foto satu, foto dua, dijejerin. Nah itu nanti ngambiar semua. Saat mosaiking dia bisa lari kemana-mana, nggak ada kontrol. Tapi kalau misalnya dibuat pertampalan antara fotonya, nah nanti semua fotonya dia akan saling sambung-nyambung. Nah ini contoh hasil foto udara di foto kanan dan foto kiri ya. Nah, jadi untuk di foto kanan dan kiri ini harus ada objek yang sama yang difoto. Jadi objek ini misalnya, nah ini harus ada di foto kanan dan foto kiri. Jadi harus bertampalan. Nah, jadi untuk fotogrametri ini sebenarnya tidak hanya dilakukan di udara ya, tapi bisa juga dilakukan di daratan. Nah, misalnya kita menggunakan kamera, kemudian dipasang tripod, ini kan ditempel di tank. Nah, ini fotogrametri itu, tapi fotogrametri terrestis. Kemudian bisa juga kameranya dipasang di mobil. Nah, ini biasanya untuk kamera yang dipasang di mobil ini biasanya untuk maintenance aset di jalan ya, misalnya lampu jalan atau traffic sign.
Nah, ini bisa dilakukan pemantauan untuk pemeliharaan ya, kira-kira kondisinya gimana. Nah, ini untuk aplikasinya bisa seperti itu. Atau sensor kamera yang dipasang pada TLS. Nah, sebenarnya TLS ini dia sensornya berupa laser. Nah, cuman kalau laser kan outputnya dia tidak berwarna, sehingga ditambahkan dengan kamera, di mana kamera dia bisa merekam objek warna, sehingga nanti hasil dari laser ini menjadi lebih berwarna. Nah, kemudian untuk fokus kita di mata kuliah ini, karena kita mempelajari fotogrametri aerial ya, jadi selama 1 semester ke depan akan kita pelajari tentang fotogrametri tapi dari udara dengan menggunakan pesawat. Nah, untuk metode fotogrametri yang terestrial nanti akan dibahas di semester depan. Nah, jadi yang akan kita kaji lebih dalam nanti tentang fotogrametri udara. Nah, untuk fotogrametri udara ini aplikasinya lebih ke mapping, pembuatan peta, kemudian ke pemantauan, kemudian untuk pembuatan 3D modeling. Nah, ini adalah output dari fotogrametri udara. Jadi, dari foto yang kita lakukan pemotretan dengan menggunakan kamera yang dipasang di pesawat, nah ini akan menghasilkan sebuah ortofoto. Nah, di mana ortofoto ini nanti bisa diturunkan lagi menjadi sebuah DSM atau Digital Surface Model. Jadi, untuk di DSM ini adalah model 3 dimensi, di mana untuk semua objek yang ada di ortofoto ini masuk di dalamnya. Nah, contohnya misalnya untuk DSM ini, di ortofotonya ada bangunan, ada rumah, ada pohon. Nah, ini semua terwujud atau terlihat pada DSM, Digital Surface Model. Surface berarti seluruh permukaan. Dia ada modelnya, ada 3D modelingnya. Nah, kalau kita menginginkan DSM ini untuk diturunkan menjadi DTM, Digital Terrain Model, artinya kita hanya menginginkan terennya saja, kita ingin melihat model permukaan tanahnya saja, berarti kita harus membuang semua objek-objek yang ada di permukaan tanahnya. Nah, nanti akan menjadi DTM, Digital Terrain Model. Nah, di mana DTM ini nanti bisa diturunkan lagi informasinya menjadi sebuah kontur. Nah, ini adalah foto mozaik tadi ya. Jadi foto mozaik ini proses penggabungan dari beberapa citra atau foto secara bersamaan membentuk satu kesatuan. Jadi fotonya dibuat berjejer-jejer ya. Nah, supaya dia membentuk satu lembar kesatuan. Kalau peta ortofoto, ini peta yang terdiri dari foto udara yang awalnya bersistem proyeksi sentral di sini, yang dia masih pusat proyeksinya masih di tengah, ini dirubah ke dalam proyeksi yang ortogonal. Ini dengan transformasi koordinat berdasarkan titik kontrol di permukaan bumi. Jadi yang tadinya proses mozaik seperti ini, kemudian diproses karena dia masih perspektifnya center, jadi masih belum orto ya, sehingga perlu diortokan. Nah, kalau sudah tegak lurus, sudah ortogonal, proyeksinya sudah pas ya, nah ini baru bisa diturunkan menjadi sebuah peta. Yang dimana untuk pembuatan peta garis berarti harus didigitasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh dari peta garis yang diturunkan dari peta foto. Nah, jadi ini adalah contoh hasil peta foto yang sudah diortogonalkan, sudah tegak lurus. Nah, kalau sudah ortogonal baru bisa diturunkan menjadi peta garis. Jadi semuanya didigitasi. Nah, biasanya kalau peta garis kan ada konturnya ya. Nah, konturnya nanti dari turunannya DTM. Nah, ini antara DSM dan DTM. Kalau DSM dia masih ada surface-nya, tapi kalau DTM surface-nya sudah tidak ada. Jadi hanya ground saja, hanya terrain saja. Nah, ini yang akan diturunkan informasinya menjadi sebuah kontur. Nah, foto udara ini bisa dibedakan berdasarkan taksonominya ya. Jadi kalau foto udara berdasarkan sudut kamera atau sudut pengambilan ini bisa dibedakan menjadi 3. Ada foto udara vertikal, foto udara oblik miring, atau yang high oblique. Jadi kalau yang high oblique ini berarti kelihatan horizonnya atau batas antara daratan dan batas langit-langitnya ini kelihatan, horizonnya kelihatan. Ini berarti foto udara yang high oblique. Kemudian kalau berdasarkan ukuran sensornya, ini ada kamera standar format, jadi ukurannya 230 mm sampai kali 230 mm. Nah, ini contohnya ada RC30 Leica, kemudian kamera medium format, ini kisarannya 48 mm kali 36 mm untuk ukuran sensornya. Ini contohnya ada Hasselblad X1D di sini. Kemudian ada kamera small format, ini ukuran sensornya 24 mm kali 36 mm. Ini adalah Nikon AF 600 contohnya. Kemudian berdasarkan skalanya, ini dibedakan menjadi skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Kalau berdasarkan jenis kamera, ada 2 jenis, kamera metrik dan kamera yang non-metrik. Kalau kamera metrik, nah ini kamera yang geometrinya diketahui dan dikalibrasi dengan teliti. Kemudian punya laporan atau sertifikat kalibrasi kamera, kemudian stabil dan akurasi tinggi. Nah, ini untuk kamera metrik, ini kamera yang memang khusus dibuat untuk pemetaan. Jadi ketelitiannya tinggi dan resolusi citra fotonya sudah sangat baik. Kalau kamera non-metrik,
Nah, ini kamera yang biasanya digunakan untuk keperluan fotografi ya. Nah, kalau digunakan bisa juga digunakan untuk pemetaan, tapi ini khusus untuk menggunakan pesawat yang kecil, misalnya menggunakan drone. Nah, kemudian ketelitian yang diperoleh ini tentunya tidak sebaik kamera metrik dan daerah cakupannya jauh lebih kecil. Nah, ini adalah bidang aplikasi fotogrametri udara. Jadi aplikasi fotogrametri udara ini bisa dilakukan di banyak bidang, misalnya untuk pertanahan, untuk pemetaan bidang tanah, pertambangan, untuk pemetaan lokasi site atau pengukuran volume ya, kemudian perkebunan sawit, kemudian perkebunan jati, itu bisa dilakukan menggunakan fotogrametri udara. Kemudian hidrologi untuk melihat misalnya saluran irigasinya di mana saja, seperti apa kondisinya, itu bisa menggunakan fotogrametri udara. Kemudian kehutanan, jalur pipa gas, jalur transmisi, kemudian di bidang civil engineering misalnya untuk konstruksi pembuatan jalan tol. Nah, untuk pemetaannya bisa menggunakan fotogrametri udara. Pertanian, geologi, dan kebencanaan juga bisa menggunakan fotogrametri udara. Jadi banyak lingkup aplikasi dari fotogrametri udara. Nah, ini contoh untuk kebencanaan ya. Jadi kita bisa melihat, misalnya terjadi bencana, kita bisa mengidentifikasi objek sebelum kejadian bencana berlangsung dan setelah bencana terjadi. Jadi kita bisa mengidentifikasi seberapa parah, kemudian kerusakannya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Nah, ini bisa menggunakan fotogrametri udara. Nah, kemudian ini ada tugas. Jadi supaya kalian bisa mengenal lebih jauh ya, karena kalian kan masih semester 2. Mungkin ada yang belum kenal teman-temannya dalam satu angkatan. Nah, coba nanti kalian buat kelompok belajar. Nah, satu kelompok ini terdiri dari 4 mahasiswa. Nah, kemudian kalian cari contoh foto udara berdasarkan sudut pengambilan gambarnya. Jadi satu mahasiswa nanti mencari contoh foto secara vertikal, oblik, atau yang high oblik seperti apa. Kemudian carilah informasi tentang contoh aplikasi fotogrametri dan software yang digunakan dalam pengolahan foto udara. Nanti dibuat tabel, bidang aplikasinya apa. Tadi bidang aplikasi kan ada banyak, misalnya pertanahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian nama sumbernya, deskripsi kegunaan, nama mahasiswa yang mencarinya. Dituliskan. Nah, setiap mahasiswa mencari satu bidang aplikasi. Jadi nanti bidang aplikasinya harus beragam. Nah, sehingga nanti satu kelompok ada 4 jenis bidang aplikasi yang berbeda. Kemudian cari informasi tentang contoh kamera metrik dan non-metrik. Nanti juga dibuat dalam tabel, nanti isinya ada nama, tipenya, dia metrik atau non-metrik, gambar, kameranya seperti apa, resolusi fotonya, kemudian harganya, nama mahasiswa yang mencari siapa. Nah, untuk setiap mahasiswa nanti mencari 2 contoh. Jadi satu yang metrik dan satu lagi yang non-metrik. Sehingga nanti satu kelompok ada 8 jenis kamera yang berbeda. Nanti untuk semua tugasnya nanti dibuat dalam PPT dan dipresentasikan minggu depan. Nah, untuk pengumpulannya nanti dikumpulkan di Elok, nanti sampai dengan jam praktikum kita selesai, deadline-nya ya. Dan untuk nama dokumen, kalian dari nama kelompok X, X-nya untuk kalian kelompok berapa, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, nanti X-nya untuk nama kelompok, nomor kelompok ya, kemudian underscore votri yang pertama, votri untuk tugas yang pertama. Nah, mungkin itu briefing kita atau pengantar praktikum ya. Nah, sebelum kalian melakukan atau mengerjakan tugas ini, mungkin ada pertanyaan? Sudah paham dengan tugasnya? Sudah paham. Mungkin Untuk ada. tugasnya sudah paham, tapi ada yang mau ditanyakan, Bu. Ya, silakan. Yang di bagian tadi sudut pengambilan gambar tadi, itu kan ada 3 ya, Bu? Iya. Itu keadaan dipakainya pas apa aja, Bu, tuh, masing-masing? Oke, kalau untuk yang vertikal berarti dia posisinya tegak lurus atau ortogonal, benar-benar dilihat dari atas. Kalau yang agak condong berarti dia masih terlihat samping-sampingnya, masih ada perspektifnya seperti tadi ya. Nah, dia masih kelihatan bagian pinggir-pinggirnya, misalnya kalau gedung tinggi dia akan kelihatan dinding-dindingnya. Nah, ini nggak ada contohnya ya. Oke, kalau yang high oblique, nah itu, nah mungkin ini, kalau yang dia yang oblique, jadi sudut kamera pengambilannya dia tidak nadir, tidak tegak lurus ke bawah, nah dia oblique agak miring. Nah, nanti foto yang dihasilkan bisa seperti ini nih, kelihatan pinggir-pinggiran dari objeknya di sini. Nah, kalau yang high oblique berarti dia terlihat horizonnya atau batas antara daratan dan langitnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Kalau dari saya sudah, Bu. Oke, nah silahkan nanti kalian bentuk kelompoknya, kemudian tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa disubmit di Elok. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.